Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, Shalom dan selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa malam. Renungan dan doa malam kita pada saat ini kita dedikasikan buat saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat, khususnya Majene dan Mamuju. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, mari kita satukan hati kita datang di hadapan Tuhan meminta pertolongan, perlindungan Tuhan buat saudara-saudara kita di sana. Mari kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian, Tuhan kasihani kami. Kasihi kami, Tuhan kasihani, kasihi kami, Tuhan kasihani, kasihi kami, Yesus kasihani, kasihi kami, Yesus kasihani, kasihi kami, Yesus kasihani, kasihi kami. Oh pangariman ikamase, Puang dari mani kamaseikan, Puang dari mani kamaseikan, Yesus dari mani kamaseikan, Yesus dari mani kamaseikan. Bersama-sama dengan saudara-saudara yang ada di Sulawesi Barat, mari kita datang menghampiri Tuhan, memohon kekuatan dalam doa dan sembah kita kepadanya. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya renungan dan doa malam ini, penyembahan ini, pertolongan kita datang daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, salam dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh kekuatan Roh Kudus bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Mari kita mengangkat Mazmur pujian kita dari Mazmur 42 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-12. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu, dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu menggulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, pada malam hari aku menyanyikan suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku?
Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepada aku sepanjang hari, di manakah Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kidung Jemaat 379 yang mau dibimbing oleh Tuhan. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Apa gunanya tawar hati, hanya menangis terseduh. Apa gunanya tiap pagi kita mulai berkeluh, jikalau kita bersedih, tambah berat beban salib. Mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita malam ini. Kita mau merenungkan apa rencana Tuhan di balik segala kepahitan yang ada, sehingga kita mendapat kekuatan untuk menghadapinya dan hidup kita tetap bersyukur di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam ini kami datang menghampiri kekudusan-Mu bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, terlebih khusus bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pahitnya kehidupan karena dilanda gempa bumi, yakni mereka yang ada di Majene dan yang ada di Mamuju. Di tengah-tengah kepahitan ini kami datang mencari Tuhan. Kami mau belajar apa rencana Tuhan di balik semua kenyataan ini. Dan karena itu curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar Roh-Mu memampukan kami untuk mengerti maksud Tuhan di balik semua perkara ini. Terlebih memampukan kami untuk mengerti firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama-sama. Sehingga dengan firman ini Tuhan, kami diteguh kuatkan untuk tetap berdiri, survive di tengah-tengah kepahitan, dan hidup kami tetap memuliakan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan kita untuk malam ini terambil dari kitab Ayub pada pasal yang kedua. Kitab Ayub pada pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Tema renungan kita menjadi survivor seperti Ayub. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, adalah sangat mudah kita mengucap syukur kepada Tuhan saat keadaan selalu baik dan semuanya berjalan dengan normal. Tetapi saudara-saudara, menjadi sebuah tanda tanya, apakah kita akan tetap mengucap syukur ketika keadaan berbalik 180 derajat, di mana hidup kita mengalami kesesakan, hidup kita mengalami penderitaan, sakit penyakit, bahkan orang-orang yang kita kasihi harus terpisah dari kita karena kematian. Masih bisakah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan? Itu sebuah pertanyaan. Tapi sebelum Bapak Ibu menjawabnya, saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah seorang yang berasal dari tanah Uz, dan kehidupan rohaninya sangat baik.
ia mendapat pujian dari Tuhan. Seorang yang saleh, seorang yang jujur, ia hidup takut akan Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, persoalan ada pada iblis yang menilai kesetiaan Ayub itu bergantung pada apa yang melekat pada dirinya. Sehingga saudara-saudara, ketika Allah berbicara tentang Ayub sebagai orang yang baik, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, langsung saja iblis mengatakan, iya begitu Tuhan, karena Engkau selalu memberkati hidupnya. Ia mengucap syukur kepadamu, ia memuji Engkau, ia tetap menjalani hidupnya dalam kesalehan, dalam ketaatan, hidup dalam takut akan Allah. Ya, karena semua hal yang dibutuhkan dalam menjalani hidupnya, Engkau berikan kepadanya. Coba engkau berhenti untuk memberkati dia, memberikan apa yang ia butuhkan. Coba engkau tidak berpihak kepadanya untuk tidak memenuhi segala keinginannya. Coba engkau mendatangkan kepadanya sesuatu yang sangat menyakitkan, maka niscaya ia akan mengutuki engkau. Ini adalah simpulan yang ditarik oleh iblis. Ayub setia, Ayub saleh, Ayub taat akan Tuhan. Ayub takut akan Tuhan karena hidupnya selalu dipercukupkan oleh Tuhan. Tetapi kalau ia sudah susah, sakit-sakitan, maka ia pasti akan mengutuki Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, iblis menantang Tuhan. Iblis menantang Allah. Saya mau katakan iblis taruhan dengan Tuhan. Tetapi sanjungan Tuhan ada alasannya. Ada dasarnya. Sehingga dengan begitu yakin Tuhan mengatakan bahwa Ayub hambaku akan tetap setia walaupun ia dalam kesusahan. Karena itu Tuhan tidak ragu jika iblis mencobai Ayub. Tuhan tidak ragu jikalau iblis menguji kesetiaan Ayub. Tetapi Tuhan meminta jangan sekali-kali engkau menjamah nyawanya. Menyentuh hidupnya. Silakan engkau mendatangkan yang pahit pada tubuhnya. Tetapi soal hidupnya ada di dalam kekuasaanku. Dan karena itu pada ayat yang ke-7. Iblis melaksanakan niatnya mendatangkan bara atas diri Ayub, borok pada tubuh Ayub, mulai dari telapak kakinya sampai ke atas kepalanya. Bisa kita bayangkan, dari telapak kaki sampai atas kepala. Sehingga Ayub mengambil beling, penggaruk yang tidak wajar untuk dipakai menggaruk tubuh. Sebab beling akan meninggalkan luka. Luka yang ada akan semakin menganga. Tetapi sakit yang didatangkan iblis pada dirinya adalah sakit yang melampaui sakit yang dialami manusia lainnya. Sehingga Ayub mengambil sesuatu yang tidak wajar untuk dipakai sebagai alat menggaruk tubuhnya. Menjadi bukti bahwa apa yang dialami oleh Ayub sangat pahit, lebih pahit daripada pengalaman hidup kita. Lalu saudara-saudara,
dalam kondisi seperti ini, tentu Ayub butuh pendamping yang dapat memberi motivasi, yang dapat memberi gairah kehidupan, semangat hidup untuk menghadapi kenyataan yang pahit. Tetapi sangat disayangkan, orang yang paling dekat dalam hidupnya, yakni istrinya sendiri, mengajak Ayub untuk mengutuki Tuhan. Mengajak Ayub untuk melawan Tuhan. Dan setelah itu, ia mendoakan supaya Ayub secepatnya mati. Supaya semua persoalan ini selesai. Tapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam perkara ini, Ayub ada pada kebenaran. Ayub memang diizinkan mengalami penderitaan fisik, tetapi ia tetap ada dalam ketaatan. Ia tidak bergeser sedikit pun dari imannya. Dan tentu kita bertanya, mengapa Ayub begitu teguh berdiri pada keyakinannya bahwa Tuhan itu baik dan tidak ada dasar atau alasan sedikit pun untuk menghujat Tuhan. Mengapa Ayub begitu teguh berdiri dalam keyakinannya dan percaya bahwa Tuhan itu baik dan tidak ada sedikit pun rancangan jahat padanya? Disinilah kita mau belajar bagaimana jalan pikiran Ayub. Ayub sadar bahwa ia tidak berhak sedikit pun atas kehidupan ini. Dan segala sesuatu yang ada padanya tidak dapat diklaim sebagai miliknya, kepunyaannya. Jadi apapun yang ada dalam kehidupan Ayub, termasuk hidupnya, itu semua adalah pemberian. Itu semua adalah anugerah. Itu semua ada dalam otoritas tangan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berkehendak untuk tetap ada pada kita, bersyukur untuk hal itu. Dan demikian pula ketika Tuhan berkehendak untuk mengambilnya, kita pun harus bersyukur karena hal itu. Dan karena itu Ayub benar dalam perkara ini. Ia melihat kelahirannya di tengah-tengah dunia ini adalah kelahiran tanpa membawa apa-apa. Pun demikian, ketika Tuhan mengambil segala sesuatu yang ada padanya, ia tidak boleh menggugat Tuhan, sebab Tuhan berkuasa untuk mengambil setiap apa yang ada pada diri kita. Sehingga baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, semangat penyembahan Ayub dan pengucapan syukurnya tidak akan pernah luntur. Ayub begitu survive dalam menjalani kehidupan. Sebab keyakinannya yang begitu kuat bahwa hidupnya ada di dalam kendali Tuhan. Walau sekarang pahit yang ia alami, walau sekarang ia harus merasakan kesakitan yang sangat sakit, lebih daripada sakit yang dialami manusia yang lainnya. Sekalipun segala hartanya habis, bahkan anak-anaknya mati, semua itu diterima dengan lapang dada. Ia tetap berdiri tegak di dalam imannya. Dan disinilah Tuhan benar bahwa Ayub tidak akan bergeser sedikit pun, sekalipun iblis mendatangkan segala yang jahat pada dirinya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari perikop bacaan kita ini kita mau belajar. Di tengah-tengah kita menghadapi kenyataan, saudara-saudara kita yang ada di Majene, saudara-saudara kita yang ada di Mamuju, tiba-tiba gempa datang, baik pada siang hari, petang, maupun pada malam hari. Sebuah kenyataan yang melahirkan ketakutan dan kegentaran. Bahkan ketika seluruh bangunan telah lepas dari sendi-sendinya dan tidak sedikit orang mengalami cacat,
bahkan mati karena tertimpa material bangunan. Bisa jadi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan tayangan ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merasakan kepahitan yang paling dalam karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Teristimewa salah seorang perawat, Nia, yang sesungguhnya telah keluar dari rumah sakit dengan memapa orang lain. Ia sesungguhnya telah menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi ia mengingat ada seorang bayi yang sedang tertidur di inkubator. Hatinya tersentuh oleh belas kasihan. Sebuah kehidupan yang sedang dimulai harus dipertahankan. Bayi itu harus diselamatkan. Karena itu di tengah-tengah keadaan yang paling mengerikan, ia kembali masuk ke dalam rumah sakit. Ia mengambil bayi itu dan mendekapnya. Sampai pada saat seluruh bangunan runtuh menimpa dirinya, ia tetap mempertahankan kehidupan itu. Ia terus berteriak minta tolong supaya hidup ini diselamatkan. Dan pada akhirnya orang-orang mendengarkan teriakannya. Ia masih sempat diselamatkan dengan bayi itu. Tetapi pada akhirnya Nia harus meninggal, menghembuskan napas yang terakhir. Ini kenyataan yang paling memahitkan dalam kehidupan. Ketika seorang yang kita kasihi harus mengorbankan dirinya demi orang lain. Tetapi saya mau mengatakan, apa yang telah dilakukan oleh Nia adalah sebuah tindakan yang telah dilakukan Kristus untuk saudara dan saya. Ia merelakan dirinya untuk mati, supaya dengan itu kehidupan boleh dinikmati. Ia menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya, supaya dengan itu kita boleh mendapatkan kehidupan yang abadi. Sepahit apapun kenyataan yang ada, mari kita menjadi survivor. Kita tetap survive di dalam menghadapi kenyataan yang pahit. Dan yakinlah bahwa seluruh kepahitan yang sudah kita alami, pada akhirnya Tuhan akan menggantikan semuanya itu manis pada waktunya. Kiranya firman Tuhan akan memberikan penguatan iman bagi kita semua. Terpuji namanya, haleluya, amin. Mari saudara-saudaraku, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, malam ini kami datang secara khusus dalam penyembahan di hadapan-Mu, membawa di dalam doa akan saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana gempa yang melanda Sulawesi Barat, khususnya Majene dan Mamuju. Betapa kenyataan yang pahit ini sungguh memahitkan kehidupan. Namun syukur firman-Mu datang menyapa kami, supaya kami tetap survive, kami tetap kuat, kami tetap tabah dan sabar di dalam menghadapi kenyataan hidup. Kami mau belajar banyak dari Ayub. Segala apa yang ia miliki, segala apa yang ia punyai, bahkan anak-anaknya, pada akhirnya hilang dan mati. Dan akhirnya dia harus mengalami penderitaan badani yang sangat berat. Tetapi keadaan-keadaan itu tidak menyurutkan semangat imannya untuk tetap taat, menyembah Tuhan, untuk tetap ada di dalam kesalehannya, takut akan Tuhan.
Kami mau belajar banyak. Bahwa ketika kami survive menghadapi kenyataan yang pahit, justru kami mendapatkan kekuatan yang bersumber daripada-Mu. Kami mau belajar berkata sama seperti Paulus. Justru di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan sedang bekerja. Karena itu biarlah firman-Mu ini meneguhkan semua saudara-saudara kami, khususnya umat Tuhan yang mengalami kepahitan karena bencana gempa yang terjadi di Sulawesi Barat. Untuk itulah Tuhan, hamba datang berdoa. Secara khusus bagi orang tua dan saudara-saudara dari almarhumah Natselia Paulus Ake atau Nia, seorang perawat yang telah menjadi pahlawan kehidupan. Betapa almarhumah meninggalkan teladan yang begitu indah, bahwa nilai kehidupan dan kemanusiaan di atas segala-galanya. Sehingga ia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan nyawa yang lain. Pun demikian kami berdoa, kiranya Tuhan menghiburkan segenap keluarga di dalam menghadapi kepahitan dan duka cita ini. Sehingga sekalipun mereka menangis, mereka harus bangga memiliki pribadi yang sempurna seperti Nia, yang telah mempertontonkan pengorbanan Kristus, menyerahkan hidupnya demi keselamatan orang lain. Juga kami berdoa memohon penguatan dan penghiburan buat orang tua dan saudara-saudara dari almarhumah Orpa Baliallo yang jenazahnya telah tiba di kampung. Mari ya Tuhan, Engkau hiburkan segenap kaum keluarga. Dan bahkan masih banyak korban jiwa yang lainnya yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Kami mohon kiranya Tuhan memberi kuat dan tabah bagi semua kaum keluarga yang ditinggalkannya. Kami pun berdoa buat Bapak Matius Paiwang yang mengalami patah tulang akibat tertimpa material bangunan saat gempa, serta saudara-saudara kami yang lainnya yang sekarang ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Mari Tuhan, Engkau kiranya melawat mereka satu persatu. Mari Tuhan, Engkau menjamah tubuh mereka yang lemah dan mengembalikan kekuatan mereka. Mari Tuhan, pulihkan keadaan mereka dengan memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan. Mari Tuhan, Engkau memberkati para medis yang setia merawat mereka. Kiranya tangan mereka menjadi tangan Tuhan sendiri. Sehingga oleh perkenaanmu mereka akan kembali kuat dan sehat untuk menjalani kehidupan. Dan bahkan bangkit kembali untuk memulai kehidupan yang baru. Di dalam iman dan percaya, mereka akan meraih yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Kami pun berdoa untuk proses pemulihan dan pembangunan kembali kota Mamuju dan Majene yang telah porak-poranda karena gempa. Juga di wilayah yang lainnya, seperti di Banjarmasin di Sumedang, di Manado, bencana letusan Gunung Merapi di Jogja, dan Gunung Semeru di Jawa Timur. Mari Tuhan, Engkau memberkati semua orang yang mengalami bencana ini dalam memulihkan keadaan mereka, bahkan bangunan mereka yang telah porak-poranda. Sehingga mereka boleh kembali menikmati kehidupan secara normal dan nama Tuhan dipermuliakan. Pun demikian kami berdoa secara khusus buat keluarga besar dari korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air.
Kiranya Tuhan menghiburkan dan menguatkan seluruh kaum keluarga, agar mereka tidak kehilangan pengharapan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dan para relawan yang ada di daerah bencana. Tuhan kiranya pakai mereka dengan dahsyat, dengan hebat, untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana ini. Kehadiran mereka akan melahirkan kembali semangat dan sukacita, dan Tuhan dipermuliakan. Kami pun berdoa bagi bumi kami yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Terlebih di negeri kami yang tercinta, kepada mereka yang terpapar COVID-19, kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan keadaan mereka seperti sedia kala. Untuk itu hamba berdoa bagi kekasih kami Ibu Pendeta Lydia Tandirerung bersama dengan Ibunda kekasih Oma Bidan, memulihkan kekasih kami Ade Arang Malek Mantiri, memulihkan kekasih kami Oma Salata bersama dengan Mary, memulihkan kekasih kami Bapak Samuel Katu, memulihkan kekasih kami Bapak Pendeta Daud Samperuru, memulihkan kekasih kami Bapak Prof. Daniel Sampepayung bersama dengan istri Ibu Carla, memulihkan kekasih kami Else Florencia, pun mereka yang sedang sakit karena penyakit yang lain. Kekasih kami Bapak Jonathan Sampetoding, saudara kekasih kami Erwin Bala, Bapak Paulus Salempang bersama dengan istri, Audi Mantiri, Ibu Alfrida Paimbonan, dan masih banyak yang lain. Mari Tuhan sembuhkan dan pulihkanlah keadaan mereka. Berkatilah hamba-Mu bersama dengan seisi rumah tangga hamba-Mu, agar tetap kuat dan tegar di dalam melayani umat-Mu. Siapapun mereka, kiranya Tuhan memakai hamba-Mu menjadi berkat penguatan bagi setiap orang. Memberkati pelayanan hamba-Mu di Jemaat Masaleh, pun demikian Pina bersama dengan Cali, Tuhan berkati. Biarlah kasih karunia-Mu akan memampukan kami bersama dengan seluruh majelis gereja-Mu melayani umat-Mu di Jemaat Masaleh dan umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kiranya Jemaat Masaleh selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Dimuliakanlah nama-Mu sekarang dan untuk selama-lamanya. Hamba sampaikan doa, permohonan, bahkan keluh kesah umat-Mu di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sambil menanti berkat dari Tuhan, kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 127, Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu,
bentuklah aku sesukamu. Aku nantikan sentuhanmu. Jadilah Tuhan kehendakmu, segala kuasa di tanganmu. Tolonglah Tuhan, aku lemah. Jamalah aku, kuatkanlah. Saudara-saudaraku, mari kita tetap survive di dalam menjalani hidup. Jadilah survivor seperti Ayub. Tiada keluh, tiada umpat, tiada ujat yang lahir di mulut. Yang ada adalah keberseraan diri kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Dan karena itu Tuhan terkesan kepadanya. Hati Tuhan tersentuh karena hidupnya yang saleh. Dan karena itu tangan Tuhan terulur dan menolong serta menyelamatkannya. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai kapan engkau mengeluh? Sampai kapan engkau mengeluh? Penggerutu hatimu kesal, tiada hidup tanpa kemelut, selalu bahagia, duka tak dikenal. Mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Silakan duduk. Demikian penyembahan kita Bapak Ibu. Semoga firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama menjadi penguatan iman bagi kita semua, terlebih saudara-saudara saya yang mengalami langsung bencana gempa bumi di Sulawesi Barat. Kiranya tangan Tuhan terulur untuk menolong dan memulihkan keadaan kalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah seluruh rangkaian renungan dan doa malam kita pada saat ini. Kepada hambanya Bapak Pendeta Joni Delima STH yang telah memberitakan firman-Nya, kiranya kasih Tuhan senantiasa bersama dengan hamba Tuhan, memberkati, memberikan kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dan dalam keluarganya, bahkan seluruh rekan-rekan yang mengambil tugas pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dalam kehidupan kita. Dan buat saudara-saudara yang ada di Sulawesi Barat, khususnya Majene dan Mamuju, jangan melihat badai
atau masalah yang di hadapan kita itu besar, tetapi mari kita melihat bahwa kasih dan kuasa Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Karena firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Mari kita senantiasa berpengharapan, menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selamat malam, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.